Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, ke dalam hati orang-orang yang beriman, yang dengannya Allah tambahkan iman di atas keimanan yang telah Allah berikan sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita yakin, kita bersumpah, kita berjanji, kita menyatakan tidak ada sembahan yang patut kita ibadahi kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wahdah, dialah Allah satu-satunya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita yakin, kita bersumpah, kita berjanji, kita menyatakan sungguh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ibu, bapak, kakak dan adik, pesan ini dari Allah. Semoga saya, ibu dan bapak mengoptimalkan setiap momentum kebaikan untuk menjadi sarana menguatkan takwa kita kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena kita yakin firman Allah pasti benar, yang akan meraih kemenangan, keberuntungan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda ila yaumil qiyamah. Ibu dan bapak, kakak dan adik yang dirahmati Allah, semoga salam dan salawat terus-menerus Allah limpahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengingatkan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apa yang Allah janjikan diturunkan kepada orang-orang beriman, ditegaskan oleh Nabi, diberikan Allah kepada mereka yang mau hadir sungguh-sungguh di dalam majlis Al-Quran. Ya Allah, kita benar-benar berharap semoga majlis malam hari ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali, ibu bapak,
ngaji kita malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi, firman Allah diriwayatkan oleh Nabi, inni anallahu karimul majid, sungguh benar-benar aku Allah. Nabi meriwayatkan Allah berfirman, anallahu karimul majid, aku Allah adalah al-karim al-majid, yang maha mulia, yang maha agung. Af'alu ma asya', aku Allah melakukan apapun yang aku Allah kehendaki. Nah, kalimatnya berpuncak pada selanjutnya, ata'i kala wa adabi kala, sungguh pemberianku berawal dari kalam, ucapan Allah, dan azab Allah, azabku berawal dari kalam, ucapan Allah. Idza aradtu syai'an fa innama aqulu lahu kun fayakun. Jika aku menghendaki apapun, aku Allah hanya kalam, berfirman kun fayakun, jadilah, maka proses itu dijadikan Allah. Tentu kita sangat hafal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini mudah-mudahan menjadi keyakinan kita betapa kemahakuasaan Allah Allah tunjukkan dengan kalam Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hafal kan ayat ini? Surat apa ini? Yasin. Masya Allah. Hanya saja ucapan Allah ketika Allah berkehendak, amruhu, ia hanya memerintahkan, ia hanya berucap, ayyakul, kun, cukup 2 huruf, kun, la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu dan bapak, kakak dan adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar ini harus kita yakini betapa dahsyat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Allah, hingga Nabi bersabda, ayyuhan nas, duhai manusia, abshiru, berbahagialah, berbahagialah. Kenapa? Kepadaku, Rasulullah, kepadaku Allah memberikan kitabullah dan yang semisal dengannya. Kalimat ini diulang lagi, bergembiralah duhai manusia, karena kepadaku Allah memberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya.
Maka kita ingat kalimat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini berawal dari firman Allah. Ya, lagi-lagi kalamullah. Pemberianku kalam, azabku kalam. Begitu kalimat Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan landasan yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Duhai manusia, ya ayyuhan nas, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan para ulama mengatakan yang dipanggil manusia, ini yang hadir manusia semua ya. Berarti yang dipanggil ibu bapak, Masya Allah, mohon maaf, bukan orang beriman. Artinya bahkan siapapun ketika ia manusia, maka Allah memastikan qad, sungguh benar-benar, ja'atkum, telah datang kepada kalian, duhai seluruh manusia. Maknanya apalagi orang beriman. Seluruh manusia saja disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh benar-benar telah datang kepadamu duhai manusia. Apa? Mau'izah, pelajaran dari Rabb kalian. Bahkan karena yang dipanggil manusia, bahasa Allah yang digunakan Allah untuk menyapa manusia, Allah menggunakan Rabbikum, bukan seperti surah Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, bukan. Allah menggunakan qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, karena yang dipanggil manusia. Maaf, manusia hari ini di dunia 8 miliar hari ini yang mengaku Islam, beriman, itu tidak lebih dari 2 miliar. Artinya hanya 1/4. Berarti kalau ada 4 orang, satunya muslim, yang 3 enggak tahu apapun agamanya. Dan karena bahasa Al-Quran, bahasa untuk seluruh manusia, maka Allah menggunakan kalimat sungguh telah datang kepadamu dari Rabb kalian, bukan dari Allah penyebutannya, bukan dari Ar-Rahman, tetapi Rabb, karena manusia memahami Rabbikum, mestinya manusia memahami Rabb itu pencipta, pemberi rezeki, pemelihara, pengatur. Dan ini bahasa universal. Tak ada satupun manusia, maaf, sekalipun
ateis, sekalipun agnostik, ya, nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama, agnostik, ngaku nggak punya agama, tetapi ketika dalam kondisi kepepet, misalkan ya, seperti contoh banjir di Sumatera kemarin, gempa yang lalu, longsor dan seterusnya, maaf, nggak beragama sekalipun, kalau melihat suasana seperti itu menyeramkan, apa ucapan pertamanya? Oh Tuhan, bahasa mereka. Oh Tuhan. Kalau kita ya Allah gitu. Karena mereka nggak tahu Allah, Tuhan menyebutnya. Oh my God dalam bahasa mereka. Siapapun manusianya, ketika mereka menghadapi suasana genting seperti itu, tiba-tiba menyebut Tuhan. Maka Allah menggunakan bahasa, sungguh wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb kalian, Tuhan kalian, pencipta kalian. Ibu bapak, kakak dan adik, yang kedua, Syifa'un lima fis sudur, telah datang kepada kalian obat syifa. Penelitian sudah sangat banyak. Penelitian sudah sangat banyak dilakukan bukan hanya oleh peneliti muslim, bahkan non-muslim mengakui Allahu Akbar, Al-Quran menjadi sarana wasilah penyembuh atas penyakit apapun. Wallahu a'lam. Tentu yang maha menyembuhkan Allah, wasilahnya melalui bacaan Al-Quran. Ya, kalau ibu bapak buka penelitian, jurnal-jurnal banyak sekali. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyebutkan, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, apalagi yang beriman. Mudah-mudahan Allah tanamkan hidayah, pelajaran untuk kita dari Al-Quran yang kita pelajari. Tetapi ketika Allah menyebut yang ketiga, wahudan, yang keempat, warahmah, Allah menambahkan keterangan. Hudan, petunjuk, rahmah, kasih sayang, tidak semua manusia. Maka Allah menutup kalimatnya, wahudan warahmatul lil mu'minin, hanya bagi mereka yang yakin, beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Ibu bapak, baru ketika tentang petunjuk, tentang hidayah, tentang kasih sayang Allah, Allah membatasi lil mu'minin. Bismillah. Mudah-mudahan kalimat Allah ini berlaku untuk kita. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin. Hanya untuk orang-orang beriman. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Hanya bagi orang-orang beriman ketika berbicara tentang hudan, petunjuk. Manusia ada yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran,
dari Allah melalui Al-Quran, tetapi hidayah yang sesungguhnya akan Allah tanamkan ke dalam hati orang-orang beriman saja. Sungguh, inna hadzal Qur'an, sungguh Al-Quran yang mulia ini Quran yang kita baca dengan Quran yang dulu Rasul baca sama tidak? Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Quran ini diberikan Allah kepada kita yahdi, untuk membimbing, untuk mengarahkan, lillati hiya aqwam, untuk membimbing manusia menuju jalan yang aqwam, paling lurus, paling benar. Dan dengannya wa yubasyir, Allah memberikan kabar gembira. Ibu, bapak, Allah memberikan kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Untuk siapa? Untuk yang ngaji di Abu Bakar, insya Allah, ya. Jadi mestinya ngaji sambil tersenyum atau sambil ngantuk? Nangis, Ustaz. Allahu Akbar, nangis, nangis bahagia, nangis khauf kepada Allah, ya. Kalau ngaji Quran kok udah ngantuk, ya. Harusnya bahagia. Apa tanda bahagia? Orang bahagia tandanya apa? Tersenyum, ya. Orang bahagia tersenyum. Boleh colek kanan kirinya, kasih senyuman, ya. Bangunkan, bangunkan. Masya Allah, adem ya rasanya. Ibu bapak, kakak dan adik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar bahagiakan kita. Tapi mereka dibatasi Allah. Alladzina ya'maluna s-salihat, mereka yang beriman itu tandanya melakukan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Apa yang Allah turunkan dengan Al-Quran kemudian dipraktekkan. Apa? Dipraktekkan. Tidak hanya jadikan bacaan, didengarkan, tidak hanya itu. Diamalkan, dilakukan. Bismillah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita hingga mereka orang-orang beriman, semoga kita termasuk, annalahum ajran kabira, bagi mereka sungguh pahala tak terkira, pahala yang tak terbatas, ajran kabira, pahala yang sangat besar. Sementara wa annal ladzina la yu'minun, adapun orang-orang yang tidak percaya Al-Quran, tidak yakin kepada Al-Quran, mereka dari kalangan jin dan manusia. Subhanallah, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Mereka mendapatkan hukuman dari Allah karena nggak percaya Al-Quran. Karena Al-Quran kitab yang mengantarkan kepada jalan yang lurus dan mereka tidak meyakininya. Maka malam ini ibu bapak, izinkan saya mengajak ibu bapak belajar dari sang mutarabbi Al-Quran, ya. Mutarabbi, orang-orang, bukan hanya orang, ya. Mutarabbi itu berarti murid-murid, ya. Kalau gurunya murabbi, nah, muridnya mutarabbi, orang atau siapapun yang belajar dari Al-Quran, belajar dari kalimat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, andaikan Al-Quran diturunkan Allah kepada jabal, gunung apapun, gunung apapun,
Tentu ini adalah permisalan, ya. Ini adalah permisalan seperti kalimat Allah terakhir, wa tilkal amsal. Inilah permisalan. Ketika Al-Quran diturunkan ke gunung, maka la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Pasti kalian akan menyaksikan, la ra'aitahu, pasti kalian akan melihat hu, ya, gunung itu khashi'a, tunduk, mutasaddi'a, pecah, Masya Allah, mutasaddi'an min khasyatillah, karena takut kepada Allah, karena tunduk takut kepada Allah. Ya Allah, wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Permisalan ini Allah turunkan untuk menjadi pelajaran bagi manusia, la'allahum yatafakkarun, agar manusia berpikir. Ibu, bapak, kakak dan adik, ada manusia yang nggak berpikir? Allah beri mata tidak untuk melihat, Allah beri telinga tidak untuk mendengar, Allah beri akal tidak untuk berpikir, Allah beri hati tidak untuk merasa. Jadi apa itu? Punya mata nggak melihat, punya telinga nggak mendengar. Jadi apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Bal hum adall, bahkan lebih rendah. Ulaika kal an'am, bal hum adall, mereka itu seperti binatang. Mohon maaf, ini bukan bahasa seorang manusia, ini firman Allah. Ya betapa tidak, bagaimana tidak, Allah ciptakan kita, Allah ciptakan manusia, Allah berikan pendengaran, kok nggak dipakai? Allah berikan penglihatan, nggak dipakai. Allah berikan akal, hati, nggak dipakai. Apa itu berarti? Lihat sebelahnya, maaf, ada yang disembelih sambil mengembik, sambil berteriak-teriak, ya makan aja terus, ngunyah terus. Giliran dia dipanggil, nggak dipanggil ya, jangan digeret ya. Binatang ternak harus disayang, diantar ke tempat penyembelihan, ya teman yang di sebelahnya ya senyum aja ya. La haula wala quwwata illa billah. Maka pantaslah perumpamaan yang Allah berikan, ada manusia yang tidak berpikir. Semoga bukan kita. Mereka tidak berpikir. Mari kita dengarkan pengakuan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Apa kata mereka? Lau itu apa? Andaikan, jikalau. Kalau kalimat andaikan, jikalau berarti terjadi tidak? Kalau orang mengatakan jikalau, berarti terjadi atau tidak? Hanya angan-angan saja. Jikalau dulu kunna, ngomong Tegal menyerap bahasa Arab, kuna itu apa?
Dulu. Lau kunna, andaikan dulu gitu. Kunna itu apa sih? Kunna itu aku turunana ya. Andaikan dulu nasma'u, kami mau mendengar. Ingat, nasma'u, mendengar. Bukan seperti firman Allah untuk kita saat ada bacaan Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u. Ini bukan nastami'u, bukan, tapi nasma'u, mendengar saja. Tidak. Andaikan dulu kami mendengar. Berarti apa dia? Berarti nggak mendengar. Jangankan memahami, mendengar saja tidak. Ya Allah, andaikan dulu kami mendengar, au na'qilu, atau dulu kami berfikir, ma kunna fi ashabis sa'id. Ya Allah, tentu kami nggak dilempar ke neraka sa'id. Ya Allah, ini kalimat bahagia atau menyesal? Ya Rabb, ya Allah, mereka menyesal, tapi menyesal, maaf, naudzubillah, menyesal di neraka ada manfaatnya, bukan terlambat lagi, sudah selesai urusannya, ya, tinggal mempertanggungjawabkan. Dan mereka menggerutu, saling menyalahkan, saling tuding menuding, saling mengatakan gara-gara. Andaikan dulu kami mendengar, la haula wala quwwata illa billah. Benar-benar mereka tidak mendengar, tidak berpikir. Ya Allah, semoga Allah menjaga kita. Insya Allah bukan orang beriman, mudah-mudahan bukan kita insya Allah, tapi kita belajar betapa gunung yang tidak berakal, tidak punya hati, gunung bergerak atau tidak? Gunung bergerak atau diam saja? Bergerak ya, Masya Allah. Penelitian mengatakan gunung itu bergerak, geser, la haula wala quwwata illa billah. Tapi digerakkan Allah, bukan bergerak seperti kita melangkah gitu ya. Gunung yang seperti itu saja, khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Ya Allah, pecah, tunduk, takut karena mendapatkan Al-Quran. Ya Allah, masa iya kita yang diberi penglihatan, melihat ada saudara kita wafat, melihat bencana yang tak tertahankan, ya Allah, bencana di Sumatera yang ada yang bisa menahan itu banjir seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kemarin ada seruan dari PP Muhammadiyah untuk masjid-masjid menginfakkan infak Jumatnya, sudah ya? Nah, boleh ya kita infakkan untuk saudara kita di Sumatera? Nah, kemarin dari Anur 2 juta kemarin itu infak lewat Aziz Muhammadiyah, alhamdulillah. Moga lewat manapun silakan menolong saudara kita agar Allah menolong kita. Ibu bapak, gunung yang sebesar itu saja tunduk. Karena apa? Karena takut. Karena tahu siapa yang kalam, yang berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini saya mengajak ibu, bapak, kakak dan adik, yuk bareng-bareng lembutkan hati kita, nyuwun kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita.
Boleh bareng-bareng kita baca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, yang pendek ya. Nanti yang kedua yang agak panjang sedikit. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafal belum? Ulang lagi ya. Kita ulang sampai jam 9 ya. Panjenengan saya pamit. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma, ya Allah, ati nafsi, berikan kepada jiwaku taqwaha, taqwa, wa zakkiha, suci. Kita minta kepada Allah agar hati ini semakin lembut, semakin takwa, semakin bersih, semakin suci, semakin takut kepada Allah. Ya Allah, anta khairu man zakkaha. Engkau ya Allah yang paling baik menyucikan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah pelindung. Wali, pemimpin, pelindung, pemelihara. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memiliki jiwa kami. Kalau bahasa Arabnya agak lupa, intinya itu pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa dan suci. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Engkaulah pelindung dan pemilik jiwa kami. Gitu ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang yang agak panjang sedikit, boleh? Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, disahihkan Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni abduk wa ibni abdik wa ibni amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Kepanjangan, ulangi kepanjangan ya. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi
ilmil ghaib indak an taj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hazani wa dhahab hammi. Allahu Akbar. Hafal? Belum? Gak apa-apa, nanti diulang ya. Nanti bisa diulang, ini rekamannya ada. Ya Allah, aku ini hamba-Mu, anak hamba-Mu yang laki-laki. Saya teruskan sedikit ya. Anak hamba-Mu yang perempuan, ubun-ubunku ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Telah berlalu hukum-Mu atasku, pasti adil ketetapan-Mu atasku. Ya Allah, aku benar-benar memohon kepadamu dengan semua nama-nama-Mu, yang nama-Mu itu milik-Mu, yang Engkau beri nama kepada diri-Mu, yang Engkau turunkan dalam kitab suci-Mu, yang Engkau ajarkan kepada seorang makhluk di antara makhluk-Mu, yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib milik-Mu. Ya Allah, aku minta dengan nama-nama-Mu itu, jadikan Al-Quran menjadi musim semi dalam hatiku, cahaya untuk dadaku, penghilang sedihku, penghapus gundah gelisahku. Masya Allah. Nabi bersabda, siapa yang sedang ada persoalan hidup, ia memohon kepada Allah dengan doa ini, Allah hilangkan kesulitan, Allah ganti dengan kemudahan, Allah hilangkan kesedihan, Allah ganti dengan bahagia. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tanamkan hidayah kepada kita, Allah lembutkan hati kita, Allah sucikan hati kita, dan Allah jadikan kita seperti gunung yang tunduk kepada Al-Quran, kepada Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, memaafkan salah dan dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.